kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyikapi kita punya pelayanan, salah satu pelayanan yang sangat riskan dan sangat penting, karena itu langsung menyangkut masyarakat, adalah pemberian rekomendasi BBM. Nah, di tengah-tengah kelangkaan bahan bakar dan banyak keluhan dari masyarakat ya masalah BBM ini, dan salah satu tugas kita adalah memberikan rekomendasi BBM bahan bakar, subsidi bahan bakar ya, untuk para pelaku nelayan baik tangkap maupun budidaya. Nah, dalam memberikan pelayanan ini di masyarakat menyangkut BBM subsidi ini, para nelayan banyak yang mengeluh masalah katanya tidak langka BBM-nya. Apa yang ditemukan di bawah? Kelangkaan BBM. Terus kita merekom pun itu kadang kita rekom misalnya 400 liter atau 800 liter untuk jasa nelayan, itu ternyata SBBU hanya memberikan misalnya kalau 800 dikasih 400 cuma dikasih 200. Artinya tidak memenuhi kebutuhan nelayan itu. Makanya banyak nelayan yang mendemo, banyak ribut di luar. Sementara kita dalam memberikan pelayanan dan rekomendasi, tentu kita punya SOP-nya sendiri, ada aturan-aturan sendiri, termasuk dokumen yang harus dilengkapi oleh nelayan sebelum diberikan rekomendasi BBM subsidi. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bahwa dokumen kita dalam memberikan rekom BBM itu tentu ada dokumen yang mereka harus lengkapi. Setelah lengkap baru kita mengeluarkan rekomendasi itu. Yang menjadi masalah karena dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk diberikan BBM subsidi itu kadang tidak valid. Ya, maksudnya dikatakan palsu juga tidak, dikatakan juga bagaimana ya, asli tidak juga, karena ada di antara nelayan sendiri, oknum nelayan itu yang menggandakan dokumen, ya kan? Misalnya kapalnya satu, tapi dokumen pas kecilnya dari Sawandar kok bisa dua, ya kan? Nah, bisa dua. Nah, di SBBU juga yang menjadi permasalahan juga di PU adalah bahwa kita sudah memberikan rekom BBM misalnya 800 sesuai dengan kebutuhannya per 3 bulannya, per bulan. Per 3 bulan itu hanya dikasih 400 saja dengan alasan BBM tidak cukup. Ya. Kadang juga ya, kota BBM di SBBU itu tidak cukup. Dan permasalahan lagi di SBBU itu bahwa kadang pihak SBBU itu menjanjikan misalnya nelayan datang, dikatakan habis, kamu datang besok jam 10, tapi nelayan juga ke sana jam 10 bilang juga habis SBBU itu. Ya, nah inilah menjadi problem-problem kita terhadap pemberian pelayanan BBM kita untuk nelayan. Kita mau melakukan pelayanan prima terhadap mereka, tapi institusi-institusi yang terlibat dalam persyaratan pemberian BBM ini, di situ yang bermasalah. Mungkin ini memang perlu para pelaku, para petugas itu harus mengetahui tentang wawasan bernegara, wawasan kebangsaan, bagaimana bersifat jujur, ya kan,
tulus, ya kan, melayani sepenuh hati, jangan ada pembiaran, ada kesengajaan tidak memberikan dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi gitu, nah, dengan tidak memberikan jatah nelayan itu dengan sengaja gitu. Dan itu terjadi dengan kebijakan di SPBU, bahwa karena salah satu kebijakan di SPBU itu persyaratannya misalnya diumumkan kepada nelayan bahwa misalnya hari Selasa datang membawa rekomnya, kumpul semua, tapi dibatasi hanya sampai jam 10 atau jam 9. Setelah mereka terlambat sedikit saja, dinyatakan BBM-nya hangus, ya kan, tidak diterima lagi, tolak. Jadi kemana nelayan mau ambil BBM itu? Nah, inilah mental-mental yang memang tidak sesuai dengan prinsip kita kebangsaan, wawasan kebangsaan, berwawasan kebangsaan yang Pancasilais dan berintegritas. Karena integritas itu ya tentu selalu mengantisipasi dan mencari solusi bagaimana pelayanan-pelayanan itu tetap dilaksanakan. Jangan malah sebaliknya, dibatasi sampai jam 10 aja, setelah kau terlambat tidak bisa lagi kau ambil. Padahal SPBU-nya bisa buka sampai jam 12, bisa sampai malam, tapi kok ada batasannya. Sementara kuota nelayan itu ada sama SPBU itu. Nah, inilah mungkin kita harus sebagai petugas itu memang harus memahami dan memang harus banyak belajar tentang pentingnya berpikiran positif, berintegritas, berwawasan kebangsaan, ya kan? Ya tentunya kebangsaan yang Pancasilais. Jadi untuk mengatasi tugas-tugas kita sebagai pelayan masyarakat, untuk mengatasi persoalan BBM, subsidi BBM untuk masyarakat nelayan, maka kemarin kita sudah mengambil tindakan. Kita sudah mencari ide, ya kan? Kita sudah melakukan suatu pencarian bagaimana kreativitas kita untuk menghentikan atau mengatasi persoalan-persoalan kelangkaan BBM itu. Persoalan di SPBU harus diatasi, bagaimana caranya kita mengatasi supaya tidak ada lagi dokumen ganda. Nah, makanya kita mengambil tindakan kemarin yang kreatif, termasuk kreativitas ya, kreatif, karena kita mengambil keputusan standarisasi bahwa setiap nelayan yang ingin memperpanjang rekomendasi BBM-nya, maka diinstruksikan bahwa pemilik kapalnya harus bersandar di pelabuhan dan diperiksa dokumen dan kapalnya disesuaikan untuk mengantisipasi jangan sampai ada dokumen ganda, satu kapal dua dokumen pas kecilnya, sementara pas kecil itu menjadi dasar kita untuk memberikan rekomendasi BBM subsidi. Nah, itu juga kita sudah laksanakan dan ternyata berhasil, walaupun tidak 100% berhasil karena namanya pelanggaran di bawah, ya kita selesaikan tahap demi tahap. Tidak mungkin langsung kita ambil kebijakan begitu langsung tuntas 100%, tidak mungkin. Karena namanya masyarakat yang oknum-oknum itu tentu ada caranya dia untuk untuk mengelabui lagi petugas-petugas. Nah, yang kedua, untuk mengatasi di SPBU itu kita melakukan langsung kunjungan ke SPBU untuk memberikan masukan dan teguran bagi SPBU agar kuota BBM untuk masyarakat nelayan itu tetap diberikan. Jangan dibatasi misalnya harus sampai jam 9, ya kan? Karena kuota BBM-nya itu ada sama kamu, ada di SPBU. Kenapa harus dibatasi jam 9 atau jam 10 sementara SPBU itu buka sampai kadang ada sampai malam ya? Ada. Ya,
siang. Dan ketiga, instansi yang terkait juga adalah apa, pihak Desa Bandaran, PSDKP namanya. PSDKP itu yang mungkin kecolongan atau entah bagaimana sampai kapal satu diberikan pas kecil 2. SOP. Iya, KSOP itu. Iya, iya. Pihak institusi KSOP. Nah, itu pun kita sudah untuk mengatasi itu dan mengambil ide-ide kreatif. Kita juga sudah mendatangi bahwa tolong dalam memberikan dokumen bagi kapal-kapal itu kalau bisa dilakukan secara selektif. Karena dokumen yang KSOP keluarkan itu menjadi dasar kami untuk memberikan rekomendasi BBM, subsidi BBM. Kalau itu salah, maka kami juga dibawa salah, karena kami akan memberikan sesuai dengan dokumen yang persyaratannya, ya kan? Ada surat dari itu menurut KSOP, ada surat dari kelurahan dan pembuat kapal, dan surat dari kecamatan, dan itu menurut mereka lengkap. Tapi tetap ada kelirunya, bukan keliru, tapi tetap namanya oknum masyarakat itu bisa saja mengelabui dengan cara apa? Mereka itu membeli kapal tapi tidak serta dengan suratnya, mengganti namanya, ya, mengganti nama kapal, terus entah bagaimana caranya dapat surat dari keterangan dari pembuat kapal, ada surat keterangan dari pembuat kapal, dan ada surat pengantar dari lurah dan kecamatan untuk mengurus pas kecil itu. Maka pihak KSP juga memberikan itu sesuai dengan dokumennya yang sudah lengkap gitu. Padahal walaupun dokumennya itu sudah double, sudah digandakan karena kapal itu sudah ada pas kecilnya, cuma pada saat dijual tidak disertakan ke kapal itu. Pembeli hanya diberikan kapal, dokumen tidak dikasih, surat-suratnya itu. Tapi semua itu kita sudah antisipasi semua dengan melakukan apa, analisa. Kita menganalisa, kita mencari apa masalahnya, kita lakukan pemecahan masalah dengan mendatangi sumber-sumber yang potensi untuk kesalahan itu, termasuk para nelayan juga kita sudah memberikan sosialisasi, ya, dan kita sudah melakukan, ya, kita sudah melakukan itu pencegahan semua, dan hasilnya memang sudah ada terlihat, walaupun belum tuntas 100%, tapi sudah berkurang dari 1.500 ya, dari 1.500 daftar nelayan yang diserahkan oleh pemerintah kota pada saat penyerahan sesuai dengan Undang-Undang 23 kalau saya salah ya, bahwa rekomendasi BBM itu diserahkan ke provinsi dan dikelola oleh pelabuhan yang ada di kota, kabupaten kota. Nah, itu yang kita lakukan dari 1.000 nelayan, karena di situ banyak data ganda. Sekarang yang masuk kita layani itu tinggal 980 nelayan. Ya, ini kita perkirakan bahwa ya yang dokumen-dokumen ganda itu sudah tersaring, sudah dikeluarkan semua, tidak berani juga dipakai, dan kita juga sudah mendatangi nelayan yang melakukan itu karena kita dapat juga dan mengaku, dan kita sudah nasihati, kita memberikan pengarahan tentu yang sangat berhubungan dengan wawasan kebangsaan, integritas dan kejujuran, ya kan, itu sudah kita lakukan semua. Mungkin begitu aja kita sebagai pelayan masyarakat, tetap kita mempunyai kita harus menerapkan itu berwawasan kebangsaan Pancasila, dan kita harus berintegritas, selalu melayani masyarakat dengan penuh kejujuran, ya, dan kita jangan henti-hentinya kita memberikan pengarahan masyarakat
agar melakukan hal-hal, jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan masyarakat lain, orang lain. Nah, itulah pentingnya kita selalu memberikan edukasi kepada mereka tentang pentingnya berwawasan Pancasilais dan berintegritas. Integritas itu adalah bahwa kita selalu berpikiran jernih, pikiran dan undang-undang dan aturan itu padukan, dan perasaan. Kalau ada aturan yang bisa dibijaksanai, tidak melanggar aturan juga, ya tentu bagaimana caranya kita bisa membijaksanai supaya pelayanan tetap jalan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Kita berusaha memberikan pengertian sebisa mungkin kan, jadi mereka tidak merasa ada salahkan begitu. Mungkin itu teman-teman, kita tetap dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, kita tetap berpegang teguh sama integritas dan selalu jangan berhenti berinovasi dan mencari kalau memang ada kesalahan apa di mana sumber masalahnya, dan harus kreativitas untuk memecahkan masalah itu. Ya, mungkin itu ya. Demikian mungkin apa yang kita bicarakan tadi kita implementasikan di tugas-tugas kita setiap hari. Ya, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.